Oh gitu. Tapi Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. sesuai dengan tertulis, yaitu keempat Injil itu, keempatnya mencatat tentang penyaliban Yesus, dan dia bukanlah Mesias palsu. Lanjut. Iya. Kalau dia bukan Yesus palsu, lalu siapa yang memenuhi ramalan atau nubuat Yesus yang berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku, berkata akulah dia. Artinya penyesat ini bernama Yesus. Penyesat ini bukan Yesus, tapi memakai nama Yesus, dan bukan Yesus, tetapi dia berkata akulah Yesus, akulah dia. Berarti harus ada tokoh yang muncul yang bukan Yesus, tetapi memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus, dan ada pengikutnya. Harus. Karena itu perkataan Yesus. Harus ada orang yang muncul sebagai penyesat memakai nama Yesus Kristus dan berkata akulah Yesus Kristus. Dan kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus palsu yang bernama Yesus ini dan bergelar Kristus ini dan yang berkata akulah Yesus ini harus memiliki pengikut banyak. Kalau itu bukan Yesus yang Anda ikuti dan Kristen bukan yang orang banyak ini, lalu siapa? Silakan. Oke, terima kasih. Oke, kalau saya coba ikuti logika pikir Bang Juma, dia berkata bahwa suatu hari akan ada penyesat dan mengaku bahwa dia Yesus. Nah, dalam konteks kekristenan, saya dengar dalam Islam pun bahwa Isa datang kembali. Kalau kita bawa logika pikir seperti ini, maka pandangan teologis yang mengatakan bahwa Yesus datang kedua kali itu pun itu wajib ditolak juga. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada logika pikir dari Bang Juma, artinya tidak ada satupun ya yang bisa dikatakan atau dalam tanda kutip harus dicurigai dong bahwa dia adalah Mesias yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Ya, lanjut. Ya, kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa ketika dicoba untuk ditangkap oleh orang-orang kafir pada zamannya, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Al-Quran menarasikan itu dalam surah An-Nisa ayat 158, bahwa aku mengangkat Nabi Isa setelah mengalami ancaman pembunuhan. Dan lagi-lagi kalau itu yang kita bahas, di dalam khutbah Petrus pun diterangkan hal yang sama. Dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, bahwa Yesus itu diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim, oleh tangan kanan Tuhan, dan yang disalib ini dijadikan menjadi Kristus, menjadi Tuhan bagi orang-orang angkatan jahat. Berarti ada dua Yesus di sana yang terurai berdasarkan khutbah Petrus. Nah, yang menjadi permasalahan ini adalah ketika Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Berarti penyesat ini datang kepada murid Yesus. Berarti harus ada tokoh yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Dan ternyata itu palsu. Satu-satunya kandidat yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus adalah dia yang keluar dari kubur. Sebelum dia keluar dari kubur, mengalami penangkapan. Sebelum dia ditangkap, dia mengaku akulah Yesus, akulah dia. Di sini letaknya itu di situ. Karena kalau kita melihat di dalam khutbah Petrus, kisah Para Rasul 2, Petrus menceritakan tentang nubuat Daud, bahwa anaknya, keturunannya, tunas Daud ini jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggalkan di alam kubur. Berarti nubuat ini harus tergenapi.
terangkat dia naik ke langit, tidak ditinggal di alam kubur, dan dia tidak mengalami kematian. Sedangkan ada yang mati, yang mati inilah yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh angkatan jahat, untuk angkatan jahat. Kan seperti itu. Maka saya katakan harus ada tokoh yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Siapa kandidat itu yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus? Contoh misalnya nih, contoh ketika dia datang lalu menampakkan diri, lalu diceritakan Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua murid tersebut dalam rupa yang lain. Nah, dari mana si Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ini pertanyaan yang serius. Berarti harus ada tokoh yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Nah, siapa tokoh itu? Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Dari satu hal, saya pendapat dengan Bang Juma bahwa suatu hari nanti bahwa akan ada orang yang mengaku-ngaku Mesias, tapi sesungguhnya Mesias palsu. Tapi ketika kita mengarahkan Mesias palsu itu tentang Yesus yang kami imani disalib, yang dimana 4 Injil mencatat kepada itu, tentu saja ini bisa dikatakan teori pemaksaan. Ya, itu yang kami pahami. Ya, kalau Bang Juma memahami seperti itu silakan saja. Itu sebabnya kita berbeda. Ya, jadi kalau dibilang teori penyalipan, pembangkitan, semua itu adalah Mesias yang lain, menurut kami sungguh sangat tidak berdasar, hanya asumsi belaka. Silakan. Iya. Jadi saya kasih data. Lukas 21 nomor 8. Yesus berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Nah, sekarang Yesus yang datang kepada Kristen itu berbeda dengan Yesus yang datang kepada Yahudi. Kenapa? Yesus yang datang kepada Yahudi itu adalah hamba Tuhan. Dia adalah juru selamat untuk Yahudi. Dia yang taat beribadah kepada Tuhannya Yahudi. Dia yang menjaga hukum Tauratnya Yahudi. Dia yang mengajarkan dirinya hanya untuk orang Yahudi. Dia yang melarang murid-muridnya kepada non-Yahudi. Sedangkan Yesus yang ada di Kristen adalah Yesus yang berbeda. Yesus yang ada di Yahudi adalah Yesus yang mati digantung terkutuk. Kemudian Yesus yang mengaku akulah dia. Yesus yang mengajarkan kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Banyak kali perbedaan-perbedaan antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada orang Kristen. Yesus yang datang kepada orang Kristen adalah Yesus yang keluar dari kubur. Berarti dia mengalami kematian. Sedangkan Yesus yang datang kepada Bani Israel, ketika dikatakan kemudian di dalam khotbah Petrus, jasadnya tidak mengalami kematian. Itu. Kemudian dia tidak ditinggal di dunia orang mati. Kemudian Yesus yang ada di tengah-tengah Yahudi berkata dalam Yohanes 12:14, Yohanes 12 nomor 30, Yohanes 14 nomor 31. Itu dikatakan bahwasanya iblis tidak berkuasa kepadaku sedikit pun, kata Yesus. Sedangkan yang disalib ini adalah Yesus yang berhasil iblis salibkan melalui pengkhianatan Yudas dan melalui upaya-upaya orang Yahudi imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu. Seperti yang disalibkan dengan yang berbicara kepada Bani Israel adalah dua Yesus yang berbeda. Silakan. Oke, terima kasih. Bang Juma kelihatan mendikotomikan Yesus itu sendiri. Ya, dikatakan tadi bahwa Yesus kepada bangsa Israel beda dengan Yesus kepada orang Kristen. Pertanyaannya adalah, 12 murid Yesus itu orang Israel tidak ya kira-kira? Yang kasih tahu Bang Juma. Tapi kami yakini mereka semua adalah orang Israel. Dia tidak memanggil orang Arab, dia tidak memanggil orang Asia lain, dia tidak memanggil muridnya dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka real Yahudi. Nah, jadi saya malah bingung dari mana Bang Juma
buat pernyataan bahwa beda begitu. Dasarnya apa? Jelas bahwa murid-muridnya itu semua adalah orang-orang Yahudi. Lanjut. Iya, murid Yesus orang Yahudi memang, karena Yesus untuk mereka. Memang Yesus untuk mereka orang Yahudi. Yang bermasalah ini Kristen. Kan Kristen bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi, sudah saya katakan tadi, mendapatkan pesan dari Yesus Yahudi. Yesus Yahudi untuk Yahudi. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada Yahudi. Sedangkan Kristen bukan Yahudi. Nah, Paulus ketika didatangi oleh Yesus, justru Yesus yang datang kepada Paulus ini mengajarkan Paulus untuk menjadi rasul bagi non-Yahudi. Artinya bahwa antara Yesusnya Yahudi dengan Yesusnya Kristen, dua Yesus yang berbeda. Kenapa ribet Anda memahami itu? Yesusnya orang Yahudi adalah orang suci, orang yang dikasihi. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Sedangkan Yesusnya orang Kristen, dia adalah sosok yang dikutuk oleh Elohim untuk dosa-dosa Romawi, untuk dosa-dosa Yunani, bukan untuk dosa-dosa Yahudi. Yahudi tidak mengenal penebusan dosa menggunakan manusia. Yahudi tidak mengenal konsep penebusan dosa dengan menggunakan Tuhan mati, dibunuh manusia. Konsep itu hanya konsep Roma dan Yunani. Dan Yesus yang diusung oleh orang Kristen adalah Yesus yang mati terkutuk untuk dosa-dosa mereka. Itu adalah bukti bahwa Yesusnya Yahudi dan Yesusnya Kristen adalah dua Yesus yang berbeda. Silakan. Oke. Tidak ada suaranya atau saya yang tidak ada suaranya? Atau berfirman, berbicara dalam hati? Oke, udah bisa? Iya, silakan. Oke. Tadi kena mute, nggak tahu tadi ya. Ya, saya lanjutkan. Tadi Bang Juma kalau tidak salah mengutip Injil Matius tentang pengutusan Yesus khusus kepada bangsa Israel atau Yahudi. Ya. Tapi Bang Juma lupa bahwa di orang yang sama, artinya di catatan penulis yang sama Matius 28. Di situ dikatakan, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Untuk memahami pernyataan itu, kita tidak bisa mencomot satu ayat baru menyimpulkannya. Artinya, kalau dari sudut pandang kami, selama Yesus hidup, memang dia diutus kepada bangsa Yahudi, tetapi berita tentang keselamatan itu harus disampaikan kepada seluruh makhluk. Silakan. Iya, Anda membawa narasi Yesus yang berbeda. Yesus yang dituliskan oleh penulis Matius di Matius 28 dengan Yesus yang diceritakan kemudian oleh Matius yang sama di Matius 15, itu adalah Yesus yang berbeda, tapi dirangkum menjadi satu oleh penulis. Dan itu hanya bisa dipahami jika saudara-saudara Kristen menggunakan data logika sehat. Yesusnya menceritakan agar waspada kepada Yesus yang lain. Nah, ada Yesus yang lain itu diuraikan juga di dalam kitab saudara sendiri. Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian setelah berjalannya waktu, muncul juga pengakuan ada Yesus yang mengaku diutus kepada seluruh makhluk. Tapi kalau Anda memahaminya dengan jujur, sebenarnya Yesus ketika dipaksakan bahwa dia adalah Yesus yang sama yang ada di dalam kitab saudara, jelas sekali, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, bukan menjadi hamba. Itu yang pertama. Beritakanlah kemudian, sampaikanlah kepada seluruh makhluk apa yang kemudian harus
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada mereka. Di data Matius 28 nomor 20 inilah bukti bahwa Yesus yang datang kepada Kristen dan Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus yang datang kepada orang Kristen diajarkan, ajarkanlah melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mana perintah Yesusnya untuk masuk ke gereja hari Minggu? Nggak ada kan? Dari Yesus anak Maria, nggak ada kan? Tetapi kalau Yesus yang datang kepada orang Kristen, ada perintahnya ibadah kepada hari Minggu. Di mana perintahnya itu? Ya dalam bisikan-bisikan kepada mereka, orang-orang Kristen ini. Bapak-bapak gereja awal mula mendapat bisikan dari Yesus Kristus itu yang berupa makhluk roh. Kau adakan ibadah Minggu. Karena tidak mungkin mereka melakukan ibadah Minggu kalau tidak ada mendapatkan bisikan dari roh yang datang kepada orang Kristen pada awal mula. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada ibadah Minggu, berarti ada yang memerintahkan ibadah Minggu. Siapa dia? Itulah Yesus yang datang dalam bentuk roh kepada orang-orang Kristen awal mula. Karena kalau tidak ada, berarti Kristen sedunia harus mengakui ibadah Minggu adalah karangan belaka, atau itu bimbingan roh. Antara bimbingan roh atau itu karangan. Kalau dia bimbingan roh, maaf, Yesus tidak pernah membimbing ibadah Minggu. Yesus yang asli. Berarti Yesus yang membimbing ibadah Minggu, sudah jelas itu adalah dua Yesus yang berbeda. Karena selalu Kristen ini selalu mengandalkan kami punya Roh Kudus, kami punya Roh Kudus, kami punya Roh Kudus. Nah, ini yang harus dicari, Roh Kudus mana yang mengajarkan ibadah Minggu? Roh Kudus mana yang mengajarkan makan babi? Roh Kudus mana yang mengajarkan menyembah anak Maria? Tidak ada itu. Yesus tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Berarti roh yang dimaksud oleh saudara Kristen adalah dia yang mengaku Yesus Kristus kepada orang Kristen. Itu kesimpulannya, Bung. Jadi antara Yesus Yahudi dan Yesusnya orang Kristen itu adalah dua Yesus yang berbeda. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa penulis yang sama memberikan perintah juga kepada segala, beritakan Injil kepada segala makhluk. Namun Bang Juma berkata itu pasti yang terakhir itu palsu. Ya silakan saja kalau Anda mengatakan seperti itu. Hanya karena tertulis Tuhan itu diutus kepada Bani Israel. Saya pernah dengar tentang konteks Tuhan yang disembah oleh saudara-saudaraku Muslim bahwa dia juga adalah Tuhan negeri Mekah begitu. Ya, apakah memang dia hanya Tuhan negeri Mekah? Nanti silakan tanggapi dia dalam hal ini. Ya, artinya saya hanya membawa logika Bang Juma aja sebetulnya. Ya, apakah orang-orang Tuhan negeri Mekah itu hanya untuk di Mekah saja? Ya tentu saya yakin nanti ada ayat-ayat yang keluar tentang itu. Nah, saya tidak persoalkan itu sebabnya kita berbeda. Nah, jadi ketika Matius yang sama mencatat seperti itu, berarti ada rentetan peristiwa. Ya, izinkan kami memberikan pemahaman ini. Bahwa pada saat Yesus ada di dunia, memang dia hanya diutus ke orang-orang Israel. Artinya ke tanah Israel, dia tidak diutus ke Arab Saudi, dia tidak diutus ke negeri Mesir. Dia hanya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan ke orang-orang Israel. Namun, setelah itu, penyampaian tentang keselamatan tentang Yesus, itu harus disampaikan kepada seluruh dunia. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, mengenai ibadah Minggu, ada bimbingan segala macam, ya Bang Juma yang kami kasihi, ya jelas bahwa dalam Alkitab tidak ada dicantumkan ibadah Minggu sekian. Tapi kami harus sampaikan kepada Bang Juma bahwa bukan hanya ibadah Minggu aja, kami bahkan dalam Alkitab tidak disuruh makan 3 kali sehari, kami tidak disuruh mandi 3 kali sehari, kami juga tidak pernah disuruh misalnya kalau kamu ibadah gosok gigimu, tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, jadi artinya bagi kami konteks kekristenan, ibadah Minggu, ibadah tengah Minggu, banyak kok orang-orang Kristen hari ini. Minggu ibadah, tengah Minggu ibadah, bahkan 4 kali ibadah dalam satu hari. Rasa ungkapan syukur kami tidak ditentukan oleh waktu-waktu tertentu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa dibuat hari Minggu? Nah, itu tinggal pemimpin gereja aja.
ada Advent beribadah hari Sabtu kok. Ya, karena bagi kami substansi tentang hari-hari tertentu itu bukan menjadi prinsipal bagi kami. Bagi kami orang Kristen, bahwa rasa syukur kami kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah diberikan, kami naikkan lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan. Lanjut. Oke, dengan kata lain, agama Kristen itu adalah agama karangan kalau begitu. Agama yang dikarang-karang sendiri atau agama yang diajarkan melalui roh yang tadi yang kumaksud. Anda mengatakan kami tidak ada aturan, kami tidak ada perintah. Loh, Matius 20 tadi itu loh. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau saudara hari ini mengatakan prosesi ibadah Kristen bukan perintah Yesus, berarti roh yang ada dalam diri kalian itulah yang berkuasa terhadap diri kalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ketika Yesus berbicara mengenai penyesat, Yesus berbicara tentang roh. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh. Coba, yang membisikkan Anda untuk ibadah minggu bukan Yesus, Anda akui sendiri. Yang membisikkan Anda untuk makan babi bukan Yesus, Anda akui sendiri. Yang Anda katakan bahwa menyembah Yesus bukan bisikan Yesus, Anda akui sendiri. Tidak ada dalam Kristen makan 3 kali, sikat gigi 3 kali. Tidak ada dari Yesus. Berarti prosesi baku yang kalian lakukan Natalan, nyembah Yesus itu dari mana? Tentu dari roh. Saudara, sekali-kali Anda berselancar untuk memahami Bible itu sendiri. Saya bukan sedang mengajari, saya hanya memberikan edukasi. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu catat. Jadi kalau hari ini Anda menemukan diri Anda hanya hidup dalam karangan, stop. Tinggalkan kebodohan itu. Anda harus hidup sama seperti Yesus hidup. Wajib hukumnya. Karena itu dalil. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada dalam Yesus Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu dalil, Bung. Jadi kalau hari ini saya mengatakan Yesusnya Kristen dan Yesusnya Yahudi itu berbeda, memang berbeda. Yesusnya orang Yahudi mengajarkan wajib hidup sama seperti dirinya. Yohanes 12 nomor 14. Yohanes 14 nomor 12, sorry. Yohanes 14, Yesusnya memberikan kepada ultimatum kepada dunia. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bahkan Yesus menutup nih, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Jadi kalau Yesus mencerminkan sebagai seorang Yudaism yang taat, pengikutku harus sama seperti aku. Lah, saya tanya, siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu? Oh, memang nggak ada katanya. Berarti roh yang ada pada diri kalian itulah yang membimbing kalian menjauh dari ajaran Yesus yang asli. Oke, saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tekankan, menurut pendalaman materi yang ada dalam Bible itu sendiri, Yesus itu ada 2. Kata Yesus, apakah betul? Ya. Apa kata Yesus? Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu, Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dahsyat sehingga dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin dia juga menyesatkan orang-orang pilihan. Maksudnya murid-murid Yesus pun akan disesatkan. Apalagi orang-orang Kristen yang hidup di 2000 tahun setelah itu. Jadi sederhana. Di awal tadi saya mengatakan, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Hari ini Kristen mengikuti oknum yang mengaku Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 18. Dia bangkit pada hari Minggu, lalu kemudian menampakkan diri kepada murid-murid Yesus yang asli. Di antara mereka ada yang ragu, ada yang tidak percaya.
Lalu dia mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya ibadah minggu? Enggak ada. Kenapa Kristen melakukan perintah ibadah minggu? Karena ada yang membisikkan mereka untuk ibadah di hari minggu. Siapa itu? Yesus yang asli? Bukan. Yesus yang asli pun diakui tidak ada perintahnya. Berarti yang mengajarkan kalian untuk melakukan ibadah minggu adalah makhluk roh yang bertengger di dalam diri kalian yang kalian sebut dengan Roh Kudus itu. Silakan. Oke, terima kasih. Maaf Bang Juma, sekali lagi saya bantah bahwa siapa yang menyuruh ibadah minggu bisikan roh, itu pendapat Bang Juma, silakan. Tapi saya sebagai orang Kristen tidak ada mengenal istilah kami beribadah minggu karena bisikan roh. Nah, itu ya kami lakukan. Tadi saya katakan substansi orang Kristen itu bukan fokus kepada syariat-syariat A, B, C, D, ya seperti yang saya katakan tadi. Masuk kamar mandi ya harus kaki kiri, kalau berdoa harus cuci ini, cuci itu. Orang Kristen itu, inti dari perintah Yesus itu adalah mewartakan bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus itu adalah karunia Tuhan, bahwa dunia ini butuh Yesus. Nah, inti kekristenan itu gak ribet. Kekristenan itu sederhana sekali. Bahwa Yesus yang kami terima itu wajib kami beritakan, termasuk dalam room ini. Kalau Anda tidak mau sependapat, nggak masalah. Itu membuat kita ada diskusi pada hari ini. Nah, tetapi sederhananya seperti itu, Bang Juma, ya, bahwa saya tidak berkata ini bisikan roh, tidak. Orang-orang Kristen yang sepengetahuan saya, kenapa beribadah minggu itu semua bukan soal bisikan roh, tapi soal tafsiran saja. Karena para rasul-rasul memecah-mecah roti pada hari Minggu, hari pertama minggu itu, ya. Jadi hari ketujuh itu adalah hari Sabat atau Sabtu. Hari pertama itu adalah memecah-mecah roti. Sehingga bapak-bapak gereja mengambil keputusan Yesus bangkit pada hari Minggu, maka dialah kebangkitan. Dialah kebangkitan dan hidup. Ya, kita rayakan kebangkitan itu. Sebab Yesus kalau tidak dibangkitkan, kepercayaan kami sia-sia. Kalau dia hanya di kuburan saja sampai hari ini, nggak ada artinya kekristenan. Justru karena Yesus itu bangkit, maka seluruh manusia juga akan dibangkitkan. Karena Yesus itu memberikan jalan. Dia datang dari surga. Dia berjanji memberikan tempat bagi kami. Bahkan suatu hari akan datang, ya, dan menyediakan tempat bagi kami. Syaratnya sederhana, percayakah engkau akan itu, kata Yesus. Bagi kami orang Kristen, kami mempercayainya, Bang Juma. Ya, artinya bisikan roh itu segala macam. Maaf, seribu maaf, itu asumsi Bang Juma belaka. Atau mungkin ada pendapat Kristen yang lain. Tapi itu sebagai rasa syukur kami. Kami tidak terfokus kepada hari Minggu, hari Sabtu, hari Senin, hari apa saja. Kami bisa menaikkan rasa syukur kami terkait kepada perintah Yesus. Bagi kami, perintah Yesus itu yang jelas itu kami ikuti, saling mengasihi. Ya, artinya bahkan kepada musuh saja pun kami harus berdoa untuk mereka. Bahkan Yesus ini perintah jelas. Yesus berkata, jangan kamu mengkafirkan siapapun di antara kamu. Lihat orang Kristen apakah pernah mengkafirkan satu orang saja pun. Yesus berkata, jikalau kamu dianiaya, ini perintah. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lihatlah orang-orang Kristen, kalau memang dasarnya adalah Alkitab, semakin dia dianiaya, semakin dia memberkati. Kalau memang dasarnya adalah kitab, jangan kita bicara oknum. Jadi kekristenan itu sederhana dan sangat indah, tidak ribet-ribet. Nah, begitu kira-kira Bang Juma, silakan. Oke. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda beragama tanpa pola, hanya angan-angan, hanya hurafat, hanya prosesi-prosesi tafsir-tafsir, ingat saudara, tidak ada seorang melakukan sebuah tindakan tanpa bisikan, orang gila sekalipun. Orang gila sekalipun. Saya ingin mengingatkan saudara, coba Anda lihat di dalam Yohanes 13 nomor 2. Bagaimana cara iblis bekerja? Membisikkan.
Iblis itu tidak nampak. Iblis itu hanya membisikkan. Ibadah minggu ini bisikan siapa? Yesus? Mustahil. Yesus tidak pernah membisikkan untuk ibadah minggu. Jangankan membisikkan, mengajarkan dengan langsung aja enggak. Sedangkan dalam kaidah pengajaran Yesusnya, Keluaran 31 misalnya, jelas sekali di situ ada perintah membunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Itu kalau Anda pengikut Yesus. Nah, sekarang permasalahannya di Matius 28 inilah pangkal awal ketika saya berbicara Kristusnya Kristen dan Kristusnya Yahudi itu berbeda. Kristusnya orang Yahudi berpola kepada aturan Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan harus berpola kepada aturan Tuhan. Bukan bisikan-bisikan, bukan tafsiran-tafsiran. Yesus melakukan satu prosesi ibadah dan mengajarkan kurikulum ajarannya kepada muridnya berdasarkan aturan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak melakukan pekerjaan dari diriku sendiri. Seluruhnya dia sandarkan kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri disebabkan aku senantiasa melakukan pekerjaan yang berkenan di dalam hatinya. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Jadi Yesus itu berpola dalam beragama. Sedangkan saudara tafsir. Berarti ada yang membisik sehingga orang itu mentafsirkan. Cara kerja iblis dalam Bible sama seperti dalam Al-Quran. Membisikkan. Yohanes 13 nomor 2. Minal jinnati wan nas. Jadi pembisik-pembisik itu dari jin dan manusia. Dari golongan iblis dan dari golongan manusia. Nah saudara, ketika Anda melihat kekristenan saudara, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah sekarang kebenaran apa yang ditorehkan dengan ibadah minggu itu? Yesusnya mengajarkan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan ibadah Sabat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sebelum langit dan bumi lenyap, kata Yesus, maka Sabat tidak bisa dihilangkan sedikit pun. Lukas 16 nomor 17. Jadi bagaimana mungkin kemudian bisa berubah menjadi hari Minggu kalau tidak ada yang membisikkan? Maka pembisik ini adalah sibilisis ini. Yesusnya mengajarkan kepada Bani Israel agar mereka melakukan apa yang Yesus lakukan. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, Yohanes 14 nomor 12, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Adakah Yesus ibadah minggu? Enggak ada. Jangan lakukan. Itu kata Yesus. Tetapi sang pembisik datang dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada yang memerintahkan orang Kristen ibadah minggu. Bukan gak ada, ada. Seperti Yudas ketika dirasuki kemudian dalam Yohanes 13, ada yang merasukinya, membisikkannya. Sehingga dia punya rencana untuk berkhianat kepada Yesus. Begitu juga makan babi, begitu juga semuanya yang tidak pernah Yesus praktekkan. Semua itu diajarkan oleh roh pembisik-pembisik tersebut. Ini pola saudara, pola di mana Yesus mengajarkan agamanya, di mana makhluk yang datang kepada kalian yang mengaku Yesus Kristus itu juga mengajarkan agamanya. Jadi sekarang ini ketika Anda bernarasi seakan-akan Yesus mengajarkan kasih, ya itu Yesus anak Maria. Itu Yesus anak Maria. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus itu membatalkan itu. Coba Anda lihat dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Satu, hukum utama dan hukum kedua adalah kasih. Hukum utama kasih kepada Allah, hukum kedua adalah kasih kepada manusia. Dan kedua hukum inilah kemudian, dan kepada Taurat inilah kemudian, hukum kedua-duanya itu termaktum. Sedangkan hukum Taurat yang di dalamnya ada hukum utama dan hukum kedua, kata Paulus, sudah dibatalkan.
Apakah orang Kristen berani berbicara mengenai kasih ketika mereka menjajah Indonesia? Orang-orang yang notabene-nya Belanda yang datang ke Indonesia yang adalah Kristen, berani enggak orang Kristen kami adalah agama kasih, berani enggak? Enggak. Kalian mengatakan Kristen agama kasih setelah Indonesia merdeka dari penjajahan yang orang-orang yang beragama Kristen. Jadi enggak ada itu, saudara, enggak ada. Sekali lagi saya kembalikan kepada tema, Mesias atau Kristus atau Yesus yang kalian ikuti adalah berbeda dengan Yesus atau Mesias atau Kristus yang datang untuk Bani Israel itu. Silakan. Ya, terima kasih. Hanya karena ada tertulis bahwa iblis membisikkan sesuatu kepada Yudas Iskariot, maka Bang Juma mengatakan bahwa perintah Minggu, perintah ini adalah suatu bisikan. Ya. Bahkan kalau boleh saya tanggapi, ya Bang Juma sebenarnya berkata itu bisikan iblis. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan aja Anda berpendapat seperti itu. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih. Kami sebagai orang Kristen tidak perlu reaktif. Ya, jadi tapi secara logika berpikir hanya gara-gara satu ayat bahwa ada bisikan itu jelas dalam Alkitab. Jelas dikatakan bahwa iblis berbisik kepada Yudas Iskariot. Tiba-tiba dilempar kepada ibadah Minggu bisikan. Coba bayangkan. Logika apa yang Anda pakai sesungguhnya? Ya, kalau bukan logika pemaksaan doktrin yang Anda miliki. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang berkata demikian, bahwa iblis berbisik kepada pemimpin gereja, nah itu logika fakta yang mungkin kita perdebatkan. Bukan asumsi belaka, abangku. Ya, tidak sama sekali. Kami tidak diajar untuk membawa asumsi, kami diajar untuk berkata jujur. Ketika Anda bertanya, hari Minggu itu saya sudah jawab bahwa hari Minggu itu adalah rasa syukur kami. Kami tidak akan menghakimi atau tidak menjudge kalau ada orang-orang Kristen yang sudah merasakan kasihnya kepada Tuhan. Dia ibadah tengah minggu, hari Senin, Selasa. Kami tidak terkungkung oleh waktu, 5 waktu, 6 waktu, 3 waktu. Hidup kami itu sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Buah daripada ibadah itu adalah realisasinya bagaimana kami mengasihi, bagaimana kami menjawab orang-orang yang menuduh kami, memfitnah kami, bagaimana orang-orang yang menyudutkan kami. Di situ kelihatan itu orang Kristen, bukan syariat syarat. Tadi ada katakan harus ada pola. Pola yang Anda maksud seperti apa? Mungkin Anda berkata, polanya A, B, dan C. Hidup ini terlampau ribut kalau kita fokus ke pola. Kita cukup ke garis besarnya, substansi yang disampaikan itu apa. Sehingga bagi orang Kristen, walaupun misalnya dia tidak dikhususkan misalnya harus berwudu pada hari Minggu, kami tahu bahwa untuk beribadah itu harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mulai dari pakaian kami, mulai dari penampilan kami. Kalau memang benar-benar orang Kristen, kami tidak perlu ada bisikan-bisikan seperti itu, abangku. Nggak ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, kemudian Bang Juma tadi mengarahkan kepada Belanda yang menjajah Indonesia. Sejak kapan Belanda mengatakan bahwa kami datang membawa kasih? Mereka itu datang dagang politik. Saya juga tidak bisa dibilang Islam berperang dengan Islam hanya gara-gara misalnya Arab Saudi berperang dengan tentara Houthi atau siapa? Ya, Afghanistan dengan ini saya tidak katakan. Saya tidak masuk ke dalam konsep itu. Ya. Kita mari fair-fair saja. Kalau pernah Belanda menjajah Indonesia, toh buktinya orang Kristen sendiri banyak yang gugur, saudaraku. Seandainya kami sepakat bahwa itu adalah penyebaran kekristenan, harusnya orang Kristen nggak ikut berjuang. Yosudarso orang Kristen. Beberapa contoh-contoh yang lain, ada orang-orang Kristen. Kami paham mana itu politik, mana itu propaganda. Kami tidak mau digiring dengan satu opini ini, ya, bahwa inilah dasar kasih. Lihat saja buahnya. Kita lihat saja buahnya. Apakah saudara melihat bahwa orang-orang Kristen hari ini, kita berbicara buah, kami teringat apa kata Yesus, ya, bahwa dari buahnya lah kamu ketahui. Ya, buah itu ada buah pertobatan. Kami tidak peduli, bahkan banyak pendeta juga yang bejat, sama seperti banyak kiai-kiai atau santri-santri di pesantren sana, tapi kami tidak katakan itu Islam.
itu adalah oknum. Ya, tapi lihat apa dasar kami melakukan sesuatu. Lihat buah yang kami lakukan. Apakah kami benar-benar mencerminkan? Kita mungkin bisa bicara teori A, B, C, ajaran ini, kepalsuan ini. Kekristenan sederhana, lihat aja buah yang dihasilkan. Silakan Bang Juma. Iya, buahnya ya ibadah minggu, makan babi, makan anjing, makan segala binatang-binatang yang diharamkan dalam firman Tuhan. Itu buahnya Kristen. Kalau Anda melihat buahnya, ya lihat Belanda. Menjajah, merampas, memperbudak. Ya itu buah. Ya, yang Anda maksud buah itu apa? Karena di Indonesia sudah merdeka. Selamat pagi ya bro. Itu buahnya. Oh no. Ingat saudara, di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci, ya, diterangkan di dalam pengajaran Yesus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi orang belajar Kristolog itu bukan hanya cuap-cuap. Kita harus mengkaji Kristen secara mendalam, memahami Bible secara mendalam. Antara unsur lain dengan unsur yang satu harus kita kaitkan. Bukan cuma menolak, bukan hanya kemudian berasumsi, hanya pamer, kasih, tapi hoax. Yesus yang berkata kepada muridnya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa kata Nabi Daniel tentang pembinasa keji ini? Silakan Anda baca Daniel 7 nomor 25. Dia pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Itu dulu. Jadi kalau ada agama yang bertentangan dengan perkataan-perkataan yang maha tinggi, itu adalah ajaran sang pembinasa keji. Bukan karena dia dipoles oleh kasih, lantas kemudian pembinasaan yang dilakukan secara terstruktur itu hilang. Enggak. Dia akan mengajarkan kemudian orang melawan, menentang perkataan-perkataan sang yang maha tinggi, dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan berusaha mengubah waktu, mengubah hukum, memutarbalikkan kemudian apa yang maha tinggi ucapkan, firmankan. Makanya saya mengatakan kepada saudara, Yesus yang datang kepada Bani Israel mengukuhkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Bani Israel untuk dijalankan. Matius 23 nomor 1. Jangan kau mengikuti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Mereka telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jangan kamu ikuti. Berarti harus dipraktekkan. Nah, sekarang kalau dikatakan oleh Yesus, sang pembinasa keji ini memutarbalikkan kemudian firman Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Coba Anda lihat bagaimana saudara Paulus ini mengajak kalian untuk meninggalkan apa yang maha tinggi firmankan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya dan seterusnya. Jadi Paulus mengajarkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadi ketetapan yang maha tinggi. Sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Dari mana ilmunya? Dari bisikan roh yang tadi, kawan. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibadah minggu ini firman Tuhan enggak? Bukan, itu pengertian sendiri. Kalau firman Tuhannya hari apa? Hari Sabtu. Siapa yang mengantarkan kalian ibadah minggu sampai kompak seperti itu? Ya bisikan makhluk roh yang menghantarkan kalian sepakat untuk ibadah minggu, sementara Tuhannya memerintahkan hari Sabtu. Coba, nggak usah terlalu jauh. Nggak usah bertele-tele kita untuk berdiskusi terlalu jauh hal ini. Saya ingin tanya, saudara nih. Kalau kami umat Nabi Muhammad, datangnya Nabi Muhammad, fattabi'uni, kami mengikuti instruksi beliau. Apa yang diperintahkan oleh beliau, apa yang ditetapkan oleh beliau, apa yang menjadi keputusan beliau. Sebisa mungkin kami mengikuti beliau. Dalil di dalam kitab saudara, kalau Anda murni pengikut Yesus,
1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dia berada dalam diri Yesus, dia berada dalam imannya kepada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Sekarang saya ingin tanya, Saudara El Tarigan, Yesus hidup ala Yahudi atau Yesus hidup ala Kristen? Jawab. Oke, nanti saya tahu itu juga. Tapi saya izinkan saya menanggapi narasi Juma yang sebelumnya. Oke. Oke, saya tanggapi dulu. Bang Juma mengutip ayat firman Tuhan Daniel 7:25 lalu menafsirkannya kepada Paulus. Ya, saya hargai itu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau kita pelajari ayat ini, oke lah kita belajar hermeneutik, mencoba tafsir, ya. Kalau pandangan kami ini pandangan sangat liar, bukan liar saja, sangat liar. Liar dalam arti, ya, kalau kita lihat, kita coba kata per kata, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Sejak kapan Paulus menganiaya orang? Dia justru yang teraniaya. Paulus itu sebelum dia bertobat, bisa saya lanjutkan? Tadi ada ketawa-ketawa nggak jelas itu, dan tidak tahu apa yang diketahuinya. Oke, saya Paulus lanjutkan. penganiaya, Bung. Paulus bertobat dari menganiaya, bukan dari korupsi. Iya, dia sebelum bertobat, dia penganiaya. Pintar. Ya, lanjut. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Nah, dia penganiaya, bahkan bisa dikatakan dia adalah salah satu orang yang paling mendukung untuk menganiaya murid-murid Yesus. Bahkan kalau saya pelajari dalam Paulus, dia seorang intelektual juga, sehingga sampai hari ini contohnya menggeruduk-geruduk rumah orang, dia mengambil surat-surat yang resmi dari pemerintahan, sehingga dia kelihatan legal. Dia seorang yang sangat pintar secara akademis. Nah, tapi apa yang terjadi setelah perjumpaannya dengan Yesus yang Anda katakan palsu itu? Kami itu yang saya katakan tadi, buahnya. Kalau dulu dia sebelum rasul, dia pembunuh, tapi setelah dia jadi rasul, dia tidak pernah membunuh satu orang pun. Dulu sebelum menjadi rasul, ya, banyak hal-hal yang seperti dikatakan, bahwa kalau dari segi hal-hal lahiriah, aku orangnya, tapi setelah aku mengenal Kristus, semua itu sampah bagiku. Nah, artinya dalam kehidupan Paulus, bahkan dalam pelayanannya, dia tidak pernah merampas. Dalam arti kata, dia tidak pernah berperang. Bahkan dia mencukupi segala kehidupannya. Bagi kami, ini yang disebut buah gitu. Daripada sekedar kita beda tafsir, beda pernyataan, beda kata. Ya, nggak ada kalau memang Anda mengacu kepada Daniel 7 ayat 25, lalu menghubungkannya kepada Paulus. Malah, maaf, 1000 maaf. Ya, saya dengar kalau saya salah nanti coba Anda koreksi. Muhammad justru yang kami tahu, bahkan sebelum dia jadi nabi, saya belum pernah mendengar dia pernah membunuh satu orang pun. Dia sebelum menjadi nabi, dia kawin satu orang, mengawini satu orang. Tapi setelah nabi, ya, kalau salah nanti silakan dikoreksi, bisa saja karena saya bukan orang Islam. Ya, bahwa seorang Rasulullah setelah dia menjadi nabi, justru dia berperang, tentu dengan alasan-alasan yang pasti Anda akan kemukakan nanti. Dia juga sebelum menjadi Rasulullah, ya, dia hanya memiliki satu istri, monogami. Tapi setelah jadi rasul, malah jadi banyak istrinya. Nah, jadi dalam hal demikian, kekristenan itu melihat buah yang dimaksud, buah pertobatan, apa yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan orang itu. Kita tidak akan pernah habis dalam berbicara. Anda mengklaim tadi, Kristolog itu bukan main-main. Jelas, orang Kristen itu justru sekolahnya itu nggak bisa main-main. Kami tidak bisa, pendeta-pendeta kami tidak bisa hanya mengklaim hanya karena 1-2 ayat bisa jadi pendeta. Itu prosesnya begitu panjang, katekisisnya berapa panjang, pengujiannya berapa panjang. Berarti tidak main-main. Nah, kalau hari ini ada perbedaan yang Anda klaim, bukan main-main, tentu saja kami lebih percaya kepada Kristolog yang kami imani. Nah, begitulah kira-kira Bang Juma, silakan. Jawaban Anda tentang 1 Yohanes 2 nomor 6 itu, jangan hindari. Apakah Yesus itu hidup ala Yudaism atau dia hidup ala Kristen? Yesus
Silakan ulangi tadi. Maaf, saya tadi janji memang, tapi saya lupa tadi. Pertanyaan silakan sekali lagi. Apakah Yesus itu hidup sebagai mempraktekkan hidupnya sebagai orang Yudaism atau sebagai orang Kristiani? Oke, saya jawab. Pertama, Yesus lahir sebagai orang Yahudi, artinya Alkitab mencatat tentang itu. Dia hidupnya pun mengikuti aturan-aturan Yahudi dalam keadaannya sebagai manusia, dan Yesus tidak pernah mengatakan tentang kekristenan selama hidupnya. Silakan. Nah, berarti Yesus yang kamu ikuti Yesus yang mana? Ya. Yesus yang ada dalam Alkitab, Bung. Enggak, Yesus kan Anda sudah menjawab simpulnya kan? Yesus itu mempraktikkan hidup sebagai orang Yahudi. Anda hidup sebagai orang Kristen. Yang Anda ikuti siapa hidup sebagai orang Kristen? Sedangkan Yesus yang asli hidup sebagai orang Yahudi. Anda hidup sebagai orang Kristen. Yang Anda ikuti siapa? Oke, silakan. Yang kami ikuti bukan kehidupan lahiriah Yesus, tapi perintah-perintah Yesus. Lanjut. 1 Yohanes 2 nomor 6, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup sebagai orang Yahudi. Lah terus kenapa Anda tidak hidup sebagai orang Yahudi? Oke. Boleh saya jawab ya? Jadi kalau Anda mengacu pada ayat itu tanpa memahami konteks luasnya, maka kami bahkan harus jadi orang Yahudi dong. Nah, memang dalilnya begitu, wajib. Coba Anda baca 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Silakan Anda pahami konteksnya berbicara tentang itu. Ya, Yesus hidup sebagai apa dia? Kristen atau sebagai Yahudi? Itu kan kesimpulan Anda langsung tanpa mempelajari konteksnya. Ini dalil. Yesus hidup secara global, hidupnya dari tidur sampai tidur kembali, hidup sebagai Kristen atau hidup sebagai Yahudi. Itu kesimpulannya. Oke, silakan. Kalau itu pendapat Anda silakan aja. Tapi yang kami pahami bahwa barang siapa mengatakan bahwa ya ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu soal pengampunannya, soal kasihnya. Kok Anda tafsir kemana-mana? Yesus hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen? Itu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Anda juga tafsir juga kan? Saya tidak mentafsirkan. Silakan jujur. Yesus hidup ini sebagai Yahudi kah? Atau Yesus itu hidup sebagai Kristen kah? Oke, itu di bagian yang lain. Tapi Anda memaksakan di 1 Yohanes 2 ayat 6 ini kepada pemahaman Anda ini yang keliru, Bung. Bukan. Saya sedang bertanya kepada saudara. Saya minta Anda jujur. Yesus itu hidup mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen? Oke, saya terangkan lagi pelan-pelan. Ya. Pertanyaan Anda menggiring bahwa kehidupan Yesus secara Yahudi, maka Anda ambil ayat 1 Yohanes 2 ayat 6, maka 1 Yohanes 2 ayat 6 itu harus mengacu kepada kehidupan Yesus secara lahiriah. Itulah yang saya tangkap. Nah, itu yang saya tangkap. Itu dalil. Nah, disinilah perbedaan kita. Loh, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kan harus hidup sama seperti Yesus hidup, wajib. Nah sekarang kalau Anda hidup dengan pola kekristenan, berarti Anda tidak sedang mengikuti Yesus yang asli. Anda sedang mengikuti Yesus pembisik. Kan tadi udah aku bilang kan? Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus kalau dia bangun tidur, yang dia lakukan pertama apa? Kristen kalau dia bangun tidur, yang dilakukan Kristen apa? Makanannya Yesus, cara hidupnya Yesus, cara beribadahnya Yesus, cara berhubungan dengan Tuhannya Yesus. Dengan Kristen hari ini, tempat ibadahnya Yesus. Dengan Kristen hari ini, kitab yang dibaca Yesus. Dengan Kristen hari ini. Inilah yang saya terangkan, bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus asli. Kalau Kristen ini pengikut Yesus asli, maka Kristen akan tampil sebagai seorang Yahudi yang menjaga Torah. Silakan. Oke. Nah, kita kembali, saya hanya sampaikan kembali, inilah letak perbedaan kita. Bahkan dalam konteks ini, kita
memiliki perbedaan yang sangat tajam ya. Kalau oke, saya ikuti logika Anda. Ya, walaupun logika saya Anda mungkin tidak pernah pahami sebetulnya. Tapi Saya ikuti. paham, Bung, saya paham. Saya ikuti, saya belajar mengikuti logika Anda. Kalau kita hidup sama seperti Yesus hidup, seperti dia orang Yahudi, pertama kita ini bukan orang Yahudi. Nah, Satu, itu. belum. Silakan, tunggu dulu. Iya, silakan. Oke. Pertama, kita bukan orang Yahudi. Mantap. Udah. Kedua, ya, kehidupan Yesus dalam dunia itu, kami tidak tahu dia jam makan jam berapa, dia minum jam berapa. Ya, kami tidak tahu dia apakah berambut panjang atau tidak seperti yang ada di film-film itu. Apakah dia waktu itu sudah ada sikat gigi, apa kendaraannya? Kami bukan seperti itu, Bang Jumaku. Bukan. Kalau seperti itu sangat dangkal. Kami hanya lihat wajib sama seperti Yesus itu hidup itu. Konteks yang kami dapat jauh lebih mulia dari sekedar lahiriah seperti bahwa Yesus berarti Anda melampaui Yesus. Nah, Yesus kami mengajarkan mengasihi, bahkan musuh pun kami kasihi. Ini kewajiban, buktinya Yesus pada waktu disalib. Dia berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi Yesus juga mengajarkan inti daripada kehidupan itu adalah kasih. Dia membuat satu perumpamaan. Siapa yang ketika ada orang bertanya, siapa sesungguhnya sesama manusia itu, Yesus katakan bahwa dalam perjalanan ada seorang yang jatuh, tiba-tiba lewat orang Lewi, lewat orang dari suku-suku yang lain, tapi lewat Samaria, orang yang dianggap kelas bawah dalam konteks Israel, tapi dia justru yang mempraktekkan kasih. Nah, yang kami pahami hidup seperti Kristus hidup itu bukan dia cara berjalan, bukan jenggotnya berapa panjang, bukan berapa makan, atau di bait suci, atau di sinago di mana dia duduk. Itu mungkin ajaran Anda tentang sunnah Rasulullah Muhammad. Silakan Anda seperti itu. Kami tidak seperti itu, Bung. Silakan. Oke, baik. Jadi janganlah terlalu lebay kali jenggotnya, kumisnya, ya sampai harus kayak gitu. Jangan. Tentang konsep bertuhan aja dulu. Apakah sama gitu loh dengan Yesusnya, dengan Kristen? Kan berbeda pola itu. Lalu kemudian kasih. Berbicara mengenai kasih, selalu mengunggulkan kasih. Saya, Bung, sebagai seorang manusia nih, tidak saya menganggap kasih orang Kristen itu ketika mengajarkan anaknya menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus dan menjadikan anak saya menjadi seorang Kristen, di mana hidup kekristenan ini tidak sama seperti hidupnya Yesus. Itu bukan kasih. Mengajak anak-anak yang baru lahir yang tidak punya dosa menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, menjadi Kristen, itu bukan kasih. Kenapa? Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus. Apalah artinya Anda mengasihi orang, membantu orang, bersenyum-senyum ria, tapi Anda mengajarkan orang lain tidak hidup seperti Yesus hidup? Itu namanya membunuh manusia secara tidak langsung. Itu namanya membinasakan manusia secara tidak langsung. Sama seperti Anda ini, korban dari orang tua. Mengajarkan Anda menjadi Kristen, hidup tidak seperti Yesus hidup. Sedangkan Yesusnya dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus, maka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Enggak usah terlalu lebay, rambutnya harus gondrong, mandi tiga. Enggak usah yang itu. Pola keagamaan aja dulu. Pola keagamaan aja dulu. Yesusnya sendiri mengatakan bahwa aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, maka muridku salto gitu. Kalau aku puasa, maka muridku. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Makanya tema kita ini, Kristen ini pengikut Mesias yang lain. Karena ketika Anda menjadi seorang Kristen dan Yesus bukan seorang Kristen, Anda sudah ketahuan tuh bahwa Anda mengikuti Yesus lain. Karena tidak mungkin orang menjadi Kristen kalau tidak ada yang membisikkan untuk menjadi Kristen. Tidak mungkin. Kenapa ada gereja? Kenapa ada hari Minggu? Kenapa ada Natalan? Kenapa? Karena sudah ada yang membisikkan lebih dulu, dan bisikan-bisikan ini dijadikan sebagai pola keagamaan sehingga terstruktur, terencana dan masif, dijadikan sebagai sebuah simbol-simbol keagamaan. Natal tidak mungkin
tidak ada yang membisikkan. Pasti ada bisikan terlebih dahulu yang mengantarkan orang-orang terdahulu kalian, bapak-bapak gereja kalian yang utama itu untuk melakukan hal tersebut. Jadi tidak mungkin. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa kamu harus berpegang kepada perintah Tuhan dan jangan kamu bersandar kepada tafsiran-tafsiranmu sendiri. Minggu tidak ada dalil, makan babi tak ada dalil, menyembah Yesus tak ada dalil. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh saudara kami Kristen hari ini itu bersandar kepada pengertiannya sendiri. Pengertiannya dihasilkan dari bisikan-bisikan yang ada kepada mereka yang mereka katakan sebagai Roh Kudus. Sedangkan Yesus melakukan segala sesuatu yang difirmankan. Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Coba, bicara aja Yesus itu tidak berani. Ngarang sendiri, tafsir sendiri. Dia berbicara berdasarkan apa yang difirmankan kepadanya. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Apa yang dilakukan Yesus itu perintah Bapaknya. Sedangkan Kristen melakukan sesuatu ini bukan perintah siapa-siapa, bukan perintah Sang Bapa, bukan perintah Yesus, bukan perintah siapa-siapa, kecuali satu, perintah Roh yang datang kepada kalian. Jadi kembali kepada yang saya pertanyakan saudara, untuk membuktikan bahwa Kristen ini mengikuti Mesias palsu, lihat Kristen. Karena pola standarnya adalah 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, sekarang permasalahannya, saya kasih ruang kepada saudara. Ketika Anda menemukan diri Anda tidak kemudian tidak kemudian beribadah sama seperti Yesus beribadah, maka hanya ada satu kandidat, yaitu yang sama seperti yang kamu ikuti, polanya adalah Yesus yang lain. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Yesus, sama seperti Kristus hidup. Nah, kalau yang kalian ikuti ini persis seperti Kristus hidup, berarti Kristus yang kalian ikuti ini siapa? Kristus mana yang kalian ikuti? Ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, menyembah kepada 3 pribadi Tuhan. Ini kalian mengikuti siapa? Sedangkan Yesus yang asli, jangankan berbuat, berkata-kata pun dia harus tunduk kepada perintah Tuhannya. Yesus adalah hamba yang suci. Yesus adalah orang yang soleh. Sedangkan Kristen bukan hamba suci, bukan juga anak yang soleh. Nah ini, saya sekali lagi memberikan kesempatan kepada saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup dalam Yesus, maka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Pertanyaannya, saya ulang. Apakah Yesus hidup sebagai Yahudi atau Yesus hidup sebagai Kristen? Silakan. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kita hanya mengulangi apa yang menjadi perbedaan kita. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini mencerdaskan para pendengar-pendengar kita memahami satu dengan yang lain. Nggak apa-apa, kita akan ulangi lagi. Sebenarnya jawaban saya udah jelas bahwa Yesus itu dia terlahir sebagai orang Yahudi. Dia mengikuti aturan pola-pola keyahudiannya. Dia disunat pada hari ke-8. Ya. Jadi dia juga kami yakini walaupun tidak ada tertulis dia tidak pernah makan babi atau tidak. Ya, tapi mohon kami dia juga tidak makan babi. Dia pernah menyembah kepada Tuhan. Dia juga dalam keadaannya sebagai manusia, dia juga bersujud. Ya, itu secara lahiriah. Tapi pemahaman kami, saudara-saudaraku yang mendengar ini, bukan mengikuti Yesus secara lahiriah atau pemaksaan bahwa dia hidup sama seperti wajib itu. Pemahaman kami bukan berarti wajib hidup seperti orang saya sudah terangkan tadi. Jikalau itu yang kita buat jadi acuan, tapi Anda bantah, jangan terlalu melebar janggutnya seberapa. Tapi sejujurnya pola pikir Anda yang saya ikuti begitu. Jadi saya malah tidak memaksakan pola pikir saya. Oke, kalau kita ikuti pola pikir Anda, kita kekurangan bahan untuk hidup seperti Yesus. Bagaimana dia berjalan, apakah kaki kiri dulu, kaki kanan, bagaimana dia makan. Bahkan kami tidak melihat bagaimana dia sholat berapa kali sehari atau berdoa. Bagaimana yang kami ikuti itu adalah perintah-perintahnya. Kami harus wajib sama seperti Yesus. Bagaimana dia mengatakan perintah-perintahnya itu udah jelas. Bagaimana bahwa apa yang harus dipraktekkan dalam keduniaan ini sederhana sekali saudaraku, ya sangat sederhana. Ya tentu saja Anda akan tetap
saya tahu bahwa ini kita akan berbeda terus seperti ini, tapi nggak apa-apa kalau itu diulangi sekali lagi. Ya, tadi udah semua yang Anda sampaikan tentang kekristenan. Bahkan saya belum pernah bertanya tentang Islam sama sekali. Saya tadi udah bertanya selintingan, Anda tidak pernah menjawab sama sekali. Silakan. Oke, baik. Jadi pada akhirnya setelah muncul keputusasaan, ternyata tidak mengikuti cara hidup Yesus, malah mencoba mengatakan apa yang diperintahkan Yesus itu yang kami lakukan. Justru itu yang saya minta jawabannya. Mana perintah Yesus ibadah minggu? Mana perintah Yesus menjadi Kristen? Mana perintah Yesus pelajari Bible Perjanjian Baru? Mana. Ternyata itu nggak ada sama sekali. Artinya bahwa Yesus ketika sebagai Yahudi, Yesus melakukan segala unsur kehidupannya sebagai manusia, tunduk berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan. Yesus sendiri berbicara berdasarkan kehendak Tuhan. Yesus berbuat berdasarkan kehendak Tuhan. Apa yang Yesus lakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Kristen, jangankan kehendak Bapa, kehendak Yesus aja kagak. Maka Yesus menerangkan di dalam Matius 7 nomor 22-23, besok hari orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Yesus ataupun kehendak Bapa ini, ketika bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu finalnya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Tidak melakukan kehendak Bapa. Bagaimana mungkin Kristen bisa dikatakan melakukan kehendak Bapa, sedangkan melakukan kehendak Yesus aja kagak? Maka ketika hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa itu? Kristen, tak mungkin umat lain. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kira selesai, Bung. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Mengenai kekristenan ini kita sudah final. Kristen mengikuti Kristus lain, sehingga ketika mereka bertemu dengan Kristus yang asli, mereka tidak dikenal, mereka diusir dan dianggap sebagai pembuat kejahatan alias penghuni neraka. Saya kira demikian. Waktu saya singkat, mohon maaf Bunda Mila, Bunda Rahma, Handi Selebes, Bang Handi, jadwal kita sudah dekat pukul 1 waktu di sini. Kita mau ada pertemuan di daerah mana, Bang Handi? Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi jauh dari. Iya. Kita ada kegiatan, Bung, Saudara El Tarigan. Kalau nanti ya, Anda ingin bertanya tentang Islam, Anda puas-puaskan Anda bertanya Islam. Tapi mungkin sebentar malam, insya Allah, nanti kalau saya buka komal atau saya ada di komal-komal lain, hari ini jam 1 saya harus ada kegiatan. Teman-teman saya di Cibubur sudah menunggu. Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Handi di mana, Ki? Di jalan, Ki, Bang. Iya. Keren mau ketemuan ya, bikin jealous aja nih Bang Zuma. Kak, saya terima undangan, Bunda. Saya cuma ikuti arahan dari. Saya dengar itu, keren. Iya. Keren banget itu. Saya nggak mungkin ngecewain teman-teman semuanya. Jadinya Iya dong. saya harus hadir di sana. Nah, terkait Iya. ini Sama ini, materi sama iya. sama Ustadz Zakir Naik ya. Zakir Naiknya mungkin hari Kamis, Bun. Oh hari Kamis, alhamdulillah ya Saya Allah. dari panitia dapatkan undangan VIP dari beliau untuk makan bersama dengan Dr. Zakir Naik. Dan itu undangannya hanya untuk 5 orang doang. Keren. Ya, alhamdulillah. Pokoknya support dari jauh. Makasih, Bunda. Ya sama-sama. Bang Handi monitor. Tidak aktif di HP-nya Gurunda. Tunggu dulu, Bang. Nanti Iya. Pak telepon lagi dipanggil Kak Banjuma. Coba ini Beki dulu Pak, mengikut kita ya. Oh, lagi bertelepon. Kita tunggu beliau. Jadi begitu ya Bang Tarigan ya, sudah sangat jelas ya bahwa Anda menuhankan Kristus palsu. Tukarkan dengan dalil yang sangat nyata, saudara ya. Aduh, teleponan Kak Banjuma. Ya, silakan tanggapan Anda seperti itu, nggak masalah. Tapi tanggapan kami sangat bertolak belakang.
Ya berarti Anda mengingkari Bible Anda sendiri loh. Anda pengingkar ajaran Yesus. Kenapa Yesus diingkari? asli ya. Kenapa diingkari? Lah, tadi kan udah jelas mana disuruh bergereja, mana perintah Yesus yang Anda ikuti. Anda itu hanya klaim-klaim, Bang. Hanya Sekarang klaim, saya aku tanya. pengikut Yesus, kami mengikut Yesus. Enggak ada yang Anda ikuti, bro. Sekarang Enggak saya ada tanya. satu pun data. Coba, Tadi, enggak. kalau mana Anda perintah simak, Yesus bergereja? kalau Bang, Anda simak, perintah Yesus bergereja mana? kalau Anda Perintah simak, apa yang Anda ikuti dari Yesus, Bang? Bang, coba. oke, dengarkan, Apa? dengarkan. Kalau Anda Enggak simak, apa-apa sebenarnya kita Anda isi paham. waktu ya karena belum ditutup ini, tunggu Bang Ya, Andi. ya. Silakan. Kalau Anda simak, sebenarnya Anda paham pandangan saya. Yesus begini, kalau itu yang Anda katakan, Yesus tidak pernah memerintahkan kami 3 kali engkau harus makan supaya engkau jadi muridku, engkau harus mandi. Kemudian saya lanjutkan, sederhana saja sebetulnya. Yang dimaksud dengan ketaatan bagi kami itu mengikuti perintah menjauhi larangan. Tidak ada perintah yang Anda ikuti. Makanya dari tadi Bang Zuma itu, Gurunda itu minta apa perintah Yesus yang kau ikuti apa? Mana perintahnya di kau bergereja? Mana perintahnya kau Natalan? Udah ya. Kita semua nyimak dari awal. Gak bisa kau bantah. Bun, izin promosi Bun, biar genap 50. Boleh, silakan. Bun. Ya, teman-teman, netizen, saudaraku yang baik hati, pandai menabung semua ya. Yang belum follow saya. Oh, tolong di-follow Bunda Mila ya. Yang 3.000 sekian, tolong di-follow. Mau buka koma. Semoga Biar Bunda besar. Mila semakin eksis, semakin sering berbagi. Terima kasih banyak yang sudah follow-follow, teman-teman. Udah pada follow, Bun. Itu Enggak ada yang dari Gurunda Oke, masih terima banyak kasih, yang saudara. belum dari grup lain ya. Terima kasih, mudah-mudahan amal jariahnya kebantu lah. Mungkin nggak bisa bantu apa-apa, atau nanti kita berbagi kapan-kapan ketemu lagi di room saya ya. Oke, jadi kita itu Islam, Bang Tarigan. Apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kami ikuti, itu nyata. Ya tentu pedomannya Nabi Muhammad berpedoman pada firman-firman Tuhan, itu Al-Quran. Beliau memaparkan, itu yang kami ikuti, itu yang kami imani. Berkesusahan. Nah, Kristen ini klaimnya pengikut Yesus, tapi sebenarnya dia pengingkar Yesus. Saya Yesus sempat itu dengar tadi berdoa. Gurunda lagi ini Bun ya. Boleh saya ikut ngomong sedikit? Karena dia bilang itu kita tuh mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Tapi setelah saya pelajari nih, nggak ada tuh Kristen ngikuti ajaran daripada Yesus. Yang diikuti malah ajaran dari Paulus. Tidak ada satupun ajaran Yesus yang mereka ikutin. Tuh, kalau si Umama Bang Tarigan mau belajar, coba apa yang Gurunda tadi bilang, Bang Zuma bilang, atau mungkin pernah naik di koma lain, coba mulai milah-milah. Apa itu ajaran Yesus dan apa itu ajaran Paulus. Di situ Anda nanti mengambil kesimpulan bahwa yang diomongkan Gurunda kita, Gurunda Zuma, itu benar. Bahwa kalian itu bukan pengikut Yesus. Mungkin juga pengikut Yesus yang lain. Nah, kita nih ngomong di sini nggak bisa tafsir-tafsir loh. Ini berdasarkan dalil data yang ada di Bible Anda. Itu yang kita sampaikan. Ya, Paham, Bang? jadi kembali lagi kalau cuma modal imani doang ya beginilah teman-teman Kristen ya. Pengingkar, intinya mereka pengingkar Bibelnya sendiri, pengingkar ajaran Yesus. Udah ya, padahal apa kata Yesus? Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku, Bapa. Ajarannya bersumber dari Bapa. Oke, silakan Bang Hadi kalau sudah ini. Mungkin Gurunda udah mau tutup. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mereka Kristen ini pengingkar, ngaku-ngakunya aja pengikut. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus itu meninggal mati di kafani. Karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi sampai sekarang itu. Orang Yahudi. Mau ketawa saya dengar alasan itu. Rival. Ya itu fakta, data di Mau Bible. apa alasan mau ketawa?
Maksudnya tawa gimana? Gini, tadi sebenarnya guru kalian si Juma udah saya katakan, kami mengikuti Yesus bukan lahiriahnya, tapi kok terus terjebak ke Kapani. Terus mana batinnya? Apanya? Ya, Bun, sebentar Bun, biarin. Apanya yang diikutin kalau bukan lahiriahnya? Perintahnya, Bu. Rohnya. Perintahnya. Apa perintahnya? Coba tunjukin ke saya perintahnya yang kau ikutin apa? Perintahnya, dengar baik-baik. Udah, Apa? perintahnya, Ya. kasihilah sesamamu manusia. Prat. Kasihilah. Tuhan aja kau bunuh, apalagi kasihilah. Kasihilah di mana? Di mana bacaannya kasihilah? Masa cuma satu itu doang yang kau ikutin? Yang lainnya apa? Perintah dia jadi baik, jadi jangan makan yang haram, nggak ada itu. Disuruh bersunat, jangan menyembah berhala. Di mana disuruh bersunat, kawanku? Di mana? Aduh, Bun, bacainlah Bun. Biar dia tahu. Kelihatannya level Anda jauh daripada Juma. Saya dengan Juma enak sekali. Ya teranglah, dia guru saya. Gimana sih? Kau banding-bandingin saya. Belajar lagi dari Juma. Enggak masalah, justru dari Bang Zuma saya tahu. Kristen bukan pengikut Yesus. Kristen pengikut Dajjal laknatullah Paulus. Silakan. Udahlah, kasihan. Puaskan aja, puaskan. Mau ikut apa? Silakan. Apa memang iya. Silakan. Paulus botak itu bapaknya aja kau nggak tahu siapa bapaknya. Siapa bapaknya Paulus? Siapa bapak Paulus? Bun, sebentar Bun. Katanya jangan kasih. Padahal Kristen tuh ajaran kasih menjajah kita 350 tahun. Kasih tuh. Nah, itu dia. Ajaran kasih, sementara yang kau imani pembunuhan berdarah-darah. Tuhan anak manusia kau imani dibunuh, dipaku berdarah-darah. Kau imani sebagai keselamatan. Pembunuhan kau imani sebagai suatu karya keselamatan. Itu di mana akalmu itu, bro? Mana kasih di situ? Mana kasih? Berdarah-darah itu. Bullshit. Anda bisa saya terangkan? Anda bisa saya berikan penjelasan? Kita udah kenyang tuh. Kasih. Anda bisa tuh menjajah 3,5 tahun, 350 tahun. Bro, nggak usah kau jual kasih ya. Nggak usah kau jual kasih. Kami mual, kami muntah. Ya, yang kau imani itu pembunuhan berdarah-darah. Tuhanmu disalib, dibunuh, dipaku, ditempeleng. Kasih tuh. Masih konyol. Itu kau imani sebagai kasih. Enakmu kiper lah kau. Kasih. Kok jadi kesetanan murid-murid Mana kasihnya itu? Mana kasihnya? Mana kasih di situ? Makanya kau jangan jual kasih di sini. Slow. Atau sudah lapar nih, makan dulu. Makanya kau tahu diri, sadar diri. Kasih. Keimananmu itu, agamamu itu ya dilandasi dengan pembunuhan anak manusia berdarah-darah. Itu imanmu toh? Kasih. Nenekmu kiper. Berdarah-darah orang diimani, anaknya orang diimani dibunuh berdarah-darah, dipaku, dia tepuk tangan di gereja. Enak kali kau yang berzina, kau yang maling, anak orang kau jadikan tumbal penebus. Enak kali kau. Kau melebihi tuh hewan. Hanya satu kalimat yang saya mau kutip dari kitab suci, bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Titik. Iya, kau itu kebodohan. Apa kata Paulus di 1 Korintus 14:10? Kristus oten bodoh karena Kristus. Ya, kalian bodoh itu karena mengimani anak orang dipaku untuk pemberitaan penebusan. tentang salib itu kebodohan bagi mereka. Makanya kau jangan jual-jual di komal muslim. Kasih apaan? Gak ada kasih di kalian. Diskusi mbakku. Kalian kasih penjajah. Santai, nggak usah kesurupan. Santai aja. Buktikan bahwa tadi kau bilang saya ketawa. Kan kau bilang tadi saya ketawa. Kau ketawai kebodohanmu toh, menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Itu kebodohan. Yang kau ketawai itu dirimu. Astaga, ya memang fakta. Tuhan bukan keluar dari kelamin. Itu yang kau ketawai kan? Anda tahu etika kebodohan diskusi? Dirimu. Enggak, maaf, saya ajari Anda dulu etika diskusi. Kelihatan Anda jauh dari etika diskusi. Makanya kau jangan jual-jual kasih, jangan kau ketawa-ketawa diskusi. Bukan, saya hanya mau ngajari kalian etika diskusi yang baik, dan sudah kami pertunjukkan dengan etika penjajah. Apa yang diajarin Kristen tentang etika, mana ada? Izinkan saya. Ada etika, nggak ada Kristen di penjara kalau ada etika. Udahlah, bullshit. Oke. Itu etika. Itu etika ya. Debater Kristen itu setelah menghujat, itu etika. Setelah menghujat kabur DPO, itu etika.
Nggak usah kau sok-sok baik di situ ya, berjual etika. Mana ada etika itu? Coba suruh pulang dulu tuh penghujat itu, kenapa kabur? Ke luar negeri. Oh, Sampai di sini menista. Justru ketika apa? mereka Justru kabur, dengarkan iya mereka baik-baik. kabur, iya. Karena Justru penakut. Karena mereka kabur, salah. Kalau mereka nggak salah, mereka nggak menampar kabur. wajah Islam di Indonesia. Maksudnya apa kalian malu? Udahlah, siapa menampar Islam tetap aja Kristen. Maksudnya kalian malu. Kalian mau memojokkan, tapi sebenarnya Kristen yang malu. Kristen di Amerika menolak tuh si Edi sama si ini. Sebentar lagi juga dipulangin. Tidak ada Kristen di Amerika menerima si Saifuddin. Saya di Amerika nih sekarang, saya jadi saksinya. Saya udah dapat informasi sebentar lagi juga pulang. Kau ikutin aja orang DPO gitu. Kau ikutin. Nah, biar kau juga kena DPO. Ikutin aja, ikutin. Bukan, Anda justru harusnya membuat satu kenyamanan bahwa Nggak usah. Kami nggak pernah dengar dari minoritas. Minoritas itu bukan landasan kami. Nggak usah kau kasih ajar. Minoritas Ya, dalam nggak usah, nggak perlu. Bun, aku turun dulu, Bun. Aku turun, Bun. Kalau Anda paham NKRI, kenyamanan apa kamu jual? Kenyamanan apa? Andaikan kau ini minoritas, tahu diri dong. Tahu diri kau minoritas. Kau kan aman di sini. Astaga. Kau aman kan? Nah, justru para debater karesteng kafir laknatullah itu menghujat, kemudian dia kabur. Kalau dia tidak pengecut, kalau dia beretika, nggak mungkin dia kabur. Kalau dia berani ya. Izinkan saya. Pengecut. Begini, Anda udah berkali-kali berkata kafir laknatullah. Kenapa saya menjaga kata-kata saya? Nggak ada saya bilang Islam laknatullah. Kenapa? Karena ini jadi jebakan bagi kalian. Di Al-Quran kami itu Kristen itu kafir laknatullah, dilaknat oleh Allah. Itu Iya, saya juga bisa kafir itu dilaknat saya oleh juga bisa Allah. berkata demikian. Sekarang mana datanya kalau Islam Artinya begini. Oh, Harusnya itu lihat suka muka copy paste. kalian. Saat orang Kristen tidak bebas memuji Tuhan di depan mata di Jawa Barat di mana-mana, harusnya kalian malu. Aduh, framingnya si Oten. Kalau sempat hanya karena debat orang harus keluar meninggalkan Indonesia. Kalau Islam itu agama yang Islam tidak itu adalah orang yang tidak siap menerima debat. Itu sudah jelas. Perasaan kau minoritas berapa persen sih kau? Tapi kau aman. Kau aman. Kedudukanmu, hakmu di Indonesia sama dengan kami yang mayoritas. Kau ini, bagaimana mungkin kau mau menuntut pembangunan gereja sementara penduduknya di situ cuma 2 biji? Ingat loh, kalian itu beda denom, kalian itu puluhan denom bahkan ribuan denom. Kalau setiap denom mau membuat gereja, penduduknya Kristennya cuma 2 biji di situ, mau bikin gereja, itu namanya kok gila. Gila, ada aturannya pemerintah. Harus 99 kepala penduduk yang beragama Kristen ya, kakak yang beragama Kristen baru bisa membangun gereja. Pasti kok ditolak. Kau ini kenapa itu di Depok udah sih? keluar izinnya, wahai saudaraku. Dia kan cuma 2 biji Kristen. Masa kamu bang? Di situ apa? Banyak Kristen, Dari mana banyak mungkin Kristen. keluar izinnya kalau tidak memenuhi syarat? Betul, Guru Jujurlah, tutup aja di jujur. si kafir laknatullah. Tutup aja Guru Darung Katin. Ya silakan tutup. Saya juga tidak benar-benar. Kau Saudara Juma silakan. kalau saya ada, jangan kau jual-jual kasih. Kami muak kau jual-jual kasih. Muak aku dengarnya. Silakan Guru Nda, kita tutup nih. Kasih. Tutup aja, tutup. Tidak ada perintahan, tidak disuruh bergereja, dia sendiri buat gerejain, bergereja. Aku ngaku pengikut Yesus. Dia maling, dia perkosa orang, Tuhan yang turun nebus. Nggak ada otak kalian. Diskusi kesimpulan itu setelah kita diskusi, Anda harus tanya dulu seperti Juma tadi. Anda kenapa begini? Anda kenapa begini? Bukan langsung kesimpulan. Kan nggak mungkin kita sudah tahu di isi kepala Muhammad Nabi palsu dogma doktrin. Mana mungkin kita seperti itu seperti saya tanya, kenapa Anda sebut Muhammad itu adalah Rasul? Nanti pada akhir kesimpulan saya tetap ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran kami konfirmasi dari Allah bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Baca tuh di Anbiya. Muhammad Rasulullah. Ada tertulis. Nah sekarang si Paulus itu, siapa si Paulus itu? Si Paulus itu, jangan-jangan Paulus ini anak jin. Gak jelas siapa orang tuanya. Coba, jangan-jangan si Paulus anak jin loh. Itu Rasulmu itu.
Kalau Nggak saya ada bilang, konfirmasi dari kalau Tuhan. saya Dengar, bilang, dengar, biar jangan-jangan kau pinter. Muhammad ini Dengar anak bla dulu bla biar bla. kau pinter. Dengar dulu. Kalau saya bilang, kalau Paulus itu jangan-jangan tidak Muhammad ada ini anak bla bla konfirmasi bla dari gimana? Tuhan di Bible. Bukan Bahwa gitu siapa diskusi, dia, apa dia kawan. rasul, siapa yang ngangkat dia jadi rasul. Anda jauh Jangan-jangan dia dari anak etika jin. diskusi. Nggak jelas orang tuanya itu si Paulus. Anda Kau jauh dari disesatkan. etika diskusi. Ajaran Paulus itu dari Kristus palsu. Ya kau inilah buahnya. Anda jauh Karena dari setengah etika miliar diskusi. di dalam buahnya. Sekarang nggak usah kau ke nabiku ya, nggak usah kau ke nabiku ya. Pelajari dulu, cari tahu siapa itu si Paulus, gelap gulita, nggak Saya tahu jelas. sedikit Jangan-jangan aja dia, disinggung jangan-jangan Nabi dia anak Muhammad. tuyul, Anda pasti anak kebakaran jin. jenggot. Saya tahu itu. Cari tahu. Terus Anda bilang, Cari tahu dulu. ngapain pergi ke luar Sebelum negeri? kau bertanya tentang nabiku, Sedikit aja kami bicara sebelum tentang kau agama bertanya, kalian. dengar Kalian dulu, berdua- Oten, sebelum kau bertanya tentang Rasulullah nabiku, pelajari dulu siapa si Paulus. Jangan-jangan dia anak tuyul, anak jin. Jin apa itu ya? Jin Ifrit. Jin Ifrit. Wow, jangan-jangan. Cari tahu siapa itu si Paulus. Kalau Nabi Muhammad, coba baca di Sirah Nabawiyah, lengkap tuh sejarah hidupnya. Dari dia lahir sampai dia wafat. Kalau si Paulus Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Iya, buktinya nggak ada biodatanya. Pegangan Islam ini siapa? Apa sih? Apakah Quran? Apakah Tanya. Kasih lihat. Ngomong siapa orang tuanya putus. Jangan. Udah. Tutup aja Gurunda. Tahu rasa kau ya, Oten. Itu yang sering
tunduk itu kepada Allah. Ketika memuji dengan lisan, hanya dengan akal, maka yang terjadi hanya misalnya kita memuji kebesaran Allah, rasa ketakutan di situ, rasa rendah diri di situ, merendah. Maka itulah perannya nafsu. Jadi ibadahnya manusia itu lebih tinggi daripada ibadahnya malaikat. Malaikat itu hanya patuh kayak robot gitu loh. Hanya bekerja hanya dengan akalnya saja. Nggak punya rasa tunduk, nggak punya rasa apa, nggak punya rasa dia. Ya, jadi sujud ya sujud gitu. Nah, beda sama jin. Jin itu ketika dia memang tunduk ya tunduk, bahkan dia lebih tunduknya daripada malaikat gitu. Nah, tetapi ketika dia membangkang, maka dia membangkang. Itu nafsu itu begitu. Nah, begitu juga manusia gitu. Nah, hebatnya kita itu kita bisa berpikir seperti malaikat dan kita bisa tunduk dan patuh seperti jin. Nah, lebih hebat gitu. Jadi manusia ini memang lebih sempurna daripada, makanya Allah perintahkan suruh sujud kepada manusia gitu. Kita lebih hebat dari mereka. Nah, nafsu itu kan ada dua, nafsu baik dan nafsu jahat ya kan. Nafsu baik itu bimbingan Roh Kudus misalnya. Nah, malaikat itu hanya memiliki Roh Kudus dan malaikat itu tidak bisa diganggu oleh roh jahat. Dan roh jahat juga tidak bisa diganggu oleh menerima Roh Kudus gitu. Sebenarnya kan gitu ya kan. Nafsu mutmainah sama nafsu lawamah ya, atau sayyah itu. Nafsu sayyah itu bukan berarti zat nafsu itu banyak, Bang. Itu tuh hanya pembagian dari apa-apa yang kemudian dilakukan oleh nafsu. Jadi kalau merujuk kepada dalil, ketika nafsu itu dimasukkan Allah ke dalam neraka, gitu kan? Nah, itu nafsu itu cuma satu gitu, tidak bercabang-cabang. Justru nafsu itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam diri manusia. Hanya satu itu. Hanya saja nafsu itu bisa dijadikan, dia akan kemudian mewarnai dirinya sendiri gitu. Ketika tunduk kepada Allah, maka dia akan menjadi nafsu yang baik gitu, nafsul mutmainnah. Itu kan di dalam dalil ya, di surah Al-Fajr. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Artinya jiwa-jiwa yang tenang. Maksudnya itu nafsu-nafsu diri manusia yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dan masuklah ke dalam jannah, mungkin gitu dalilnya itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam jannahku, katanya begitu. Jadi nafsu yang akan masuk ke dalam surga Allah itu adalah nafsu-nafsul mutmainnah. Siapa itu yang memiliki nafsul mutmainnah? Yaitu orang-orang mukmin begitu. Nah, tetapi pada dasarnya kajian tentang nafsu itu memang banyak gitu. Nafsu itulah yang berperan di dalam diri kita itu, yang mengontrol segala gerakan tubuh kita gitu. Nah, ketika kita misalnya takjim kepada misal penghormatan kepada bendera itu, nah itu ada nafsu yang bekerja gitu. Wah, seperti kita tuh bergetar jiwa kita tuh kan. Nah, mendengar lagu-lagu Pancasila misalnya itu kan, nah itu bergetar jiwa itu semuanya peran nafsu gitu. Nah, ketundukan kita kepada Allah di dalam sholat khusyuk, nah itu semuanya peran nafsu. Kalau malaikat nggak kayak begitu, dia sujud ya sujud aja gitu. Kalau kita ada rasa gitu. Nah, rasa inilah yang unik sehingga dikaji. Ketika dia kemudian menjadi jahat, maka dia akan lebih jahat dan akal itu akan diperintah oleh nafsu. Gitu. Nah, ketika dia jadi baik, maka baik. Nah, kajiannya unik gitu kalau tentang nafsu ini. Dalam dan panjang gitu, Bang. Ilmu psikologis itu juga sebenarnya kajian tentang nafsu gitu. Salah satu dari kajian tentang nafsu. Nah, mengapa seseorang itu kemudian ketika jatuh cinta seperti orang bahlul gitu kan? Nah, ini ulama-ulama kita mengkaji itu gitu, dikaji. Nah, mengapa seperti itu? Karena akalnya akan tunduk kepada apa yang dirasakan oleh nafsunya. Kadang kehidupan keagamaan itu berhadapan dengan kehidupan kenegaraan ya. Misalnya taatlah kepada Allah, taat Rasul, dan kepada ulil amri. Nah, seperti negara Indonesia kan punya bendera ya. Malaysia juga punya bendera. Sama negara mayoritas Islam nih. Dan negara tetangga ada yang Kristen, misalnya Timor Leste atau PNG Papua Nugini. Nah, ketika itu kan
sebagai warga negara kita harus taat kepada negara ya. Misalnya tentara nih. Misalnya dalam kondisi perang nih. Misalnya Indonesia pernah konfrontasi dengan Malaysia nih. Misalnya berhadapan, masalahnya gitulah misalnya. Terus sama-sama membela kebenaran. Indonesia membela Indonesia, Malaysia membela Malaysia, perang lah misalnya gitu. Nah ini hukumnya berbeda, bukan secara keagamaan, tapi ini taat kepada pemimpin gitu. Selama pemimpin itu tidak menyelisih syariat, tidak mengganggu umat Islam, tidak mengganggu orang ibadah, melarang ibadah, ya kita ikutin gitu. Apalagi kalau misalnya melawan negara tetangga, misalnya Singapura atau Australia yang beda negara agama ya kita taat gitu. Ya taat kepada bendera itu kan bagian dari namanya taat kepada negara gitu. Betul. Dan itu kemudian kita diwajibkan taat kepada negara gitu. Betul. Nah itu. Tetapi tidak boleh kemudian nafsu kita itu, rasa ketundukan kita itu melebihi atau menyamakan seperti kita takzimnya kepada Allah gitu. Jadi hormat kepada bendera itu hanya sekedar akal saja, karena kita diperintah oleh Allah untuk mentaati pemerintah kan gitu, ulil amri. Jadi hormat ya hormat aja, nggak boleh dibarengi dengan rasa takzimnya seperti takzim kepada Allah gitu, nggak boleh. Nah, jadi beda ketika kita menghormati gitu kan, ruku itu kan salah satu bentuk dari penghormatan kepada Allah gitu kan, atau sedang bertakbir gitu kan, nggak boleh rasa itu diberikan kepada rasa seperti kita hormat kepada Allah. Rasa kita ketika hormat bendera itu nggak boleh. Kadang-kadang gini, orang menafsirkan kadang-kadang kan banyak orang berbeda-beda ya dalam hal penafsiran. Misalnya hormat pada bendera, ya kita hormat aja pada bendera saja, tidak menganggap bendera itu sebagai Tuhan. Betul. Bahkan kita pun tidak, ketika sujud kepada bendera apakah kita terus nyembah bendera sebagai Tuhan? Tidak. Kita menganggap dia sebagai bendera saja, lambang negara. Ketika orang menyembah Yesus ya, ketika menyembah Yesus, kita menganggap orang-orang yang bersujud pada Yesus itu hanya nyembah Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Masalahnya Kristen, masalahnya Kristen menganggapnya Yesus sebagai Tuhan. Yang ini dia nyenggol deh. Aku tahu dia nyenggol kok. Mancing dia ini. Enggak, maksudnya orang Kristen kan nyembah Yesus sebagai Tuhan. Kalau nyembah sebagai manusia, saya sepakat, saya damai dengan Bang Jack ya. Kita anggap Yesus sebagai manusia. Memang manusia kok. Dia mana Tuhannya, enggak ada. Tapi Bang John apa nih? Bang? Maker. Bang John Maker ini termaksud penjelasannya itu bagus loh. Beliau ini kan saya mendengarkan barusan tadi itu ketika ya baguslah. Beliau ini saya katakan berislam itu tidak terlalu ke Arab-Araban, dia ini bagus. Aduh, saya nggak bahas kayak begini kayaknya. Saya bagus dia narasi tadi. Kamu sedikit bagus tetapi agak sedikit nyenggol, memancing ini. Sebenarnya itu ada baiknya juga supaya apa ya? Supaya aku nggak bisa ngomong lagi. Aku gara-gara dengar Bang John ini akhirnya aku tuh jadi bodoh gara-gara dia terlalu pintar. Bentar dulu ya, aku balas WA dulu. Kucang pun kenapa pula aku pula yang dibesarkannya? Tidak apa-apa lah, biasa lah. Kasih Bang John aja dibesarkan. Aku tuh nggak enak di sini Muslim semua. Aku pula yang Kristen dibesarkan. Bagusan orang yang dihormati gitu loh. Kalau mau dibesarkan Kamu, itu misalnya dua atau 2 orang atau 3 gitulah. Jangan aku sendiri. Aku tuh segan, enggak. Janganlah. Enggak, itu supaya kami. Itu baru bagus, mantap. Kayak gini lah. Kalau kau dibesarkan sendiri itu, supaya kami enak nombak kau kalau kau udah mulai menghujat gitu loh. Tapi aku tuh jangan dianggap sebagai penghujat. Enggak, makanya enggak. Kalau udah mulai baru kami tombak. Jadi besar sendirian tuh tombak gitu loh.